Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Handayani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang psikologi belajar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi belajar oleh dosen pengampu Ibu Nurhayati. Sebelum kita bahas psikologi belajar, kita bahas dulu tentang latar belakang. Anak usia dini berada dalam tahap perkembangan yang penting, di mana mereka mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial. Psikologi belajar membantu pendidik memahami bagaimana cara belajar dan berinteraksi dalam lingkungan mereka. Berbagai teori belajar seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan konektivisme memberikan kerangka kerja untuk memahami cara anak memahami informasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang psikologi belajar, pendidik dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan anak usia dini, menciptakan pengalaman belajar yang positif dan bermakna. Definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Apa sih psikologi belajar itu? Psikologi belajar adalah studi tentang proses mental dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, psikologi belajar berfokus pada bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial melalui pengalaman belajar. Ruang lingkupnya seperti teori pembelajaran, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial dan emosional, lingkungan pembelajaran, strategi pelajaran, dan penilaian dan evaluasi. Berikutnya, hakikat psikologi belajar, pengertian belajar, dan perilaku belajar. Apa sih pengertian hakikat belajar? Hakikat belajar adalah proses yang menyebabkan perubahan perilaku pada individu. Perubahan ini bisa berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pemahaman. Belajar adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru melalui pengalaman, studi, atau pengajaran. Proses ini bisa berlangsung secara formal di dalam kelas atau informal dalam kehidupan sehari-hari. Belajar bersifat aktif dan melibatkan perubahan dalam pemahaman dan kemampuan seseorang. Perilaku belajar adalah segala tindakan atau respon yang dilakukan individu dalam proses belajar seperti aktivitas kognitif, memperhatikan, mengingat, atau memecah masalah. Selanjutnya, karakteristik dan ragam belajar. Karakteristik belajar. Proses aktif belajar melibatkan partisipasi aktif dan individu, bukan hanya penerima informasi secara pasif. Perubahan perilaku belajar dapat dilihat dari perubahan perilaku, pengetahuan, atau keterampilan. Berbasis pengalaman, proses belajar sering sekali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan konteks sosial. Individualitas. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka menyerap informasi. Ragam belajar meliputi belajar kognitif, berfokus pada proses mental seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Contohnya seperti belajar melalui membaca dan menganalisis. Selanjutnya, belajar sosial dipengaruhi melalui interaksi dengan orang lain, contoh belajar kelompok atau diskusi. Yang selanjutnya, belajar psikomotor melibatkan keterampilan fisik, contoh latihan teknik olahraga atau musik. Berikutnya, tinjauan dan macam-macam teori belajar. Tinjauan teori belajar adalah seperangkat prinsip atau konsep yang saling berhubungan dan sistematis yang menjelaskan bagaimana manusia belajar. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami proses belajar, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan merancang strategi pembelajaran yang efektif. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Ini adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Fokus utama teori ini adalah pada hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respon. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini melibatkan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Fokus utama teori ini adalah pada bagaimana individu memahami, mengorganisasikan, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Yang ketiga, teori humanistik.
Proses yang berpusat pada individu dan bertujuan untuk mengembangkan potensi penuh individu. Fokus utama dari teori ini adalah pada pengalaman subjektif, motivasi intrinsik, dan aktualisasi diri. Berikutnya, implikasi teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Contohnya, memberikan stiker atau pujian verbal ketika anak berhasil menyelesaikan tugas atau berbagi dengan teman. Berikutnya, teori kognitif menekankan peran aktif anak dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang merangsang rasa ingin tahu. Anak memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan memecahkan masalah. Contohnya, menyediakan berbagai macam bahan alat untuk bermain yang memungkinkan anak-anak untuk bereksperimen, membangun, dan menciptakan. Dan yang terakhir, teori humanistik menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar anak seperti rasa aman, kasih sayang, dan harga diri agar mereka dapat belajar dengan efektif. Contohnya, memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada anak-anak yang merasa cemas atau takut. Berikutnya, pengertian dan jenis motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang membuatnya terdorong untuk melakukan kegiatan belajar dengan tujuan mencapai hasil atau tujuan tertentu. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri individu sendiri tanpa adanya stimulus atau dorongan dari luar. Contohnya, keinginan untuk memahami materi, rasa penasaran, dan keinginan untuk berprestasi. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari luar individu seperti hadiah, nilai pujian, atau hukuman. Contohnya, mendapatkan nilai bagus, mendapatkan pujian dari dosen, atau menghindari hukuman akademik. Yang selanjutnya, motivasi berprestasi. Ini motivasi untuk mencapai prestasi dan keberhasilan akademik. Contohnya, keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, menjadi yang terbaik di kelas, atau lulus dengan predikat memuaskan. Selanjutnya yaitu hakikat dan jenis-jenis kesulitan belajar. Hakikat kesulitan belajar adalah bahwa tidak semua kesulitan yang dialami siswa merupakan gangguan psikologi atau medis, melainkan bisa juga karena faktor motivasi, lingkungan, gaya belajar yang tidak sesuai, atau kekurangan strategi belajar yang efektif. Oleh sebab itu, memahami hakikat kesulitan belajar penting agar intervensi atau penanganan yang diberikan tepat sasaran. Jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar akademik. Maksudnya kesulitan yang dialami siswa dalam bidang akademik tertentu seperti membaca, menulis, berhitung, dan memahami pelajaran. Selanjutnya, kesulitan belajar non-akademik. Kesulitan yang berkaitan dengan aspek non-akademik seperti motivasi, perhatian, emosi, dan perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Berikutnya, kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar yang hanya terjadi pada saat atau beberapa aspek kemampuan belajar tertentu, sementara kemampuan lainnya normal. Yang terakhir, kesulitan belajar fungsional. Maksudnya kesulitan belajar yang muncul karena gangguan fungsi otak atau saraf yang mempengaruhi proses belajar. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari psikologi belajar di pendidikan anak dini memberikan landasan konseptual dan nyata bagi para pendidik untuk memahami dan mendukung perkembangan belajar anak-anak secara optimal. Dengan memahami bagaimana anak-anak belajar, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merangsang, dan menyenangkan, yang pada akhirnya akan membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka. Pemahaman ini memungkinkan pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan individual setiap anak, serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak secara menyeluruh. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.